semua sudah berikan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama menjadi bagian dari keluarganya, menjadi orang-orang keistimewaannya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama membaca sehalaman atau satu ain daripada surah Al-Qur'an yang akan kita baca. Silahkan kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من ومن آياته دابة في أنك ترى الأرض الأرض ولا خاشعة طائر فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فرقنا في إن الكتاب الذي من آيات أحياها لمحيي الموتى الشمس إنه على كل الذي شيء قدير آيات إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم الله أو إنه بما غير الله تعملون بصير إن الذين كفروا الذي بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه ولقد الباطل من أرسلنا بين يديه ولا من من قبلك خلفه تنزيل من حكيم حميد فاستغفروا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, kita sama-sama sudah membaca santunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan Al-Quran bagi diri-diri kita, bagi keluarga kita, bagi aktivitas kita, dan bagi seluruh kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semua, gimana kabarnya, sehat? Tolong dibuka videonya. Kita interaktif dulu sebentar, Ustaz ya. Boleh ya, Ustaz ya? Mangga. Mana nih? Atau dibuka mic-nya? Silahkan. Nah, untuk ini Ustadz Eka ya. Nah, Ustadz Eka afwan nih. Oh, dari Alhamdulillah. Ustadz Eka atau Ustadz Dwi? Ini maaf nih karena tidak tampak, jadi
nggak kelihatan apakah ikhwan atau akhwat. Mungkin bisa apa namanya berikan sepatah dua patah kata motivasi untuk ikut pelatihan mudah menghafal di Al-Quran di usia 40 plus ini. Silahkan. Mau siapa dulu atau misalnya Ibu Ratna, mangga. Atau siapa saja silahkan. Kira-kira alasan atau kenapa ikut pelatihan ini seperti itu. Ini juga menjadi feedback yang positif bagi tim di sini agar bisa lebih apa namanya membumikan Al-Quran. Silahkan Ibu Nina atau Ibu Ratna, mangga. Oh, sepertinya malu-malu, Ustaz ya. Ya, saya coba ya, Ustadz ya. Silakan, silakan Ibu Nina. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saja. Waalaikumsalam. iya, kalau saya kan sudah punya cucu nih, udah pengen sih dari dulu pengen menghafal, cuman kok kayaknya agak susah ya. Saya usia kan sekarang udah berapa nih, cucu saya udah 4 nih. Nah, tapi Wah, kalau ada materi ini saya jadi tertantang gitu, mau ikut coba menghafal. Saya udah ikut di Rumah Tajwid di Depok. Cuman belum sampai itu untuk tahsin aja belum. Masih aja di itu ya. Di apa sih namanya ya saya. Udah lama banget. Belum sampai tahsin Ustadz. Apalagi Masya Allah. tahfiz gitu ya. Makanya ada begini nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan bisa. Mungkin gitu aja kali dong. Baik, atur nuhun saja. Ustaz, sudah luar biasa, ada lebih dari 40. Udah 50 lebih saja ya. Ngedet. Lebih ke 8. Mungkin satu lagi, silahkan. Terima kasih saja, syukran jazakallah atas apa namanya motivasinya. Mungkin nih, aduh di saya nggak kelihatan gambarnya ya. Yusdiana, Ustadz Yusdiana kah atau Ustadzah kah? Dengan siapa ini? Ustadzah Durrotun, mungkin silahkan. Ya, Ustadz, penasaran gimana mudahnya nih Ustadz, Ya, karena selama ini merasa susah dengan umur 50 saya. hmm, Ustadz. insya Baik, Allah ya. insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin, amin. Amin, amin, insya Allah. Alhamdulillah, mungkin itu disebutnya itu pretest ya, Ustaz. Ya. Kita ingin tahu motivasi ustadzah di sini bergabung di dalam pelatihan ini. Mudah-mudahan selama beberapa waktu ke depan kita bisa mengambil istifadah, mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Suryono, SPD, GR, CET. Ya, Masya Allah ya. Agar lebih mengenal lebih jauh, mungkin sedikit biodata biasa deh. Ya. Tapi saya bacakan biar lebih oke. Nah, biodata pembicara atau biodata Ustadz, beliau bernama Ustadz Suryono, SPD, GR, CET. Beliau lahir di Jakarta tanggal 25 September 1972. Berarti sekarang usianya 52 tahun. 52 tahun ya, Ustadz? Ya, mau injak 53. Ya, masa-masa Rasulullah berjihad di Madinah ya. Ya, Insya Allah. perang Uhud. Nah, maksudnya. Beliau sudah berkeluarga,
beliau memiliki 5 anak dari seorang istri. Beliau juga dikaruniai untuk menjadi salah seorang pilihan Allah memegang sanad Al-Quran, riwayat Hafs, Syu'bah, Imam Ibnu Katsir, dan Imam Abu Amr dari jalur Syatibi. Beliau juga, alhamdulillah, mungkin ini salah satu pencapaian terbesar, dikaruniai 3 orang anak yang hafizah 30 juz. Abdul Rauf, Khadijah, dan Muhammad. Sedangkan 2 anak lainnya baru hafal atau baru menghafal 5 juz. Masya Allah ya. Keluarga hufaz ya Ustaz ya. Masya Allah. Amin, amin, amin. Luar biasa. Sehari-hari aktivitas beliau sebagai ternak sekolah Ustaz. Iya, ternak sekolah. Oh, Masya Allah ya. Jadi yang buat sekolah gitu Ustaz ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, makanya kepada Ustadz-Ustadzah bagi yang ingin bikin sekolah mungkin bisa berkonsultasi ya Ustadz ya. Insya Nah, Allah. berkonsultasi dengan Ustadz. Begitu juga dengan parenting Ustadz ya. Insya Allah, insya Allah. Luar biasa. Beliau juga sebagai trainer MTA metode Tahfiz Arba'in. Nah, yang insya Allah akan kita ikuti beberapa waktu ke depan, yaitu menghafal tanpa menghafal saja. Wah, luar Iya, biasa. Kok bisa gitu. Nah, iya bisa insya Allah. ini kan Asal yang mau. kita inginkan, menghafal Al-Quran tanpa menghafalnya. Wah, luar biasa, Masya Allah ya. Nah, kemudian beliau juga sebagai penjamin mutu atau quality control ya, Sade. Quality control di Salsabila Boarding School Subang. Juga mohon doanya kepada semua, mudah-mudahan tahun ini beliau hafiz 30 juz. Amin ya Amin, rabbal amin, ya Allah. alamin. Mungkin itu biodata beliau sebagai pengenalan. Ini bisa dilihat di sini di mana di slide. Mari kita siapkan hati kita, mari kita kosongkan apa namanya itu pikiran kita untuk kita mengisi penuh apa yang disampaikan, ilmu-ilmu apa saja yang disampaikan oleh Ustadz. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Rizkia. Ya, mudah-mudahan keberkahan bagi antum dan keluarga dan juga mudah-mudahan bisa menyelesaikan hafalan Qur'annya, insyaallah. Terdengar ya? Amin. Dengar Ustaz. Terdengar, Ustaz, terdengar. Baik, Jelas. alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan seluruh peserta majelis Zoom menghafal mudah di usia 40 plus ya. Mudah-mudahan ini juga bagian dari doa-doa kita yang ingin kita berada di tingkatan surga yang tertinggi, karena nanti surganya kita tergantung bacaan terakhirnya kita. Dan mudah-mudahan dengan usaha dan kerja keras kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah membersamai Al-Quran sebagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sebagian dari sahabat ada yang menghafal Al-Quran di usia tua begitu ya. Dan banyak juga di era sekarang yang usianya di atas 50 tahun pun bisa menyelesaikan hafalan Qurannya. Nah, gimana caranya? Mari kita simak sama-sama. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima dan mempraktekkan ilmu yang kita dapat ya. Dan ini menjadi pengalaman saya pribadi ya, dan pengalaman istri yang menyelesaikan hafalan 30 juz juga di usia 40 tahun. Ya, lebih dengan punya anak 5 dan ya dengan segala macam perjuangannya, Masya Allah.
ya bahwa istri saya bisa menyelesaikan 30 juz di usia 40 tahun lebih begitu ya. Dengan memiliki anak yang masih kecil waktu itu ya. Tapi memiliki tekad yang kuat juga tadi pentingnya bagi kita adalah dukungan dari suami. Yuk kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi penjaga kalam Allah yang mulia yaitu Al-Qur'anul Karim yang nanti menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Uh, Ikhwan wal akhwat fillah, Ibu dan Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah harapan kita, harapan selaku hamba Allah yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tanpa hisab begitu. Karena masuk surga tanpa hisab merupakan bagian cita-cita dari seorang hamba Allah, ibadur rahman. Ibu Bapak sekalian, usia 40 tahun adalah usia maksimal ya, usia maksimal manusia untuk bisa menembus karya-karya terbaiknya, karya-karya terbesarnya adalah usia matang di usia 40 tahun ini. Maka ketika kita melewati usia 40 tahun ini, Allah Subhanahu wa taala juga sudah sampaikan ya di dalam dua surat ya. Salah satunya dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagu asuddahu wa balagu 40 sana. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, yang mana kita pahami ya bagaimana susahnya orang tua kita menahan ya kehamilannya sampai kita dilahirkan, kemudian kita juga itu 30 bulan lamanya, Masya Allah ya, 30 bulan. Kemudian kita sampai balik diasuh oleh orang tua kita. Bahkan disampaikan pula kita sampai usia 40 tahun ini, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kita berdoa ya untuk kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Karena di usia 40 tahun ini adalah usia yang matang. Kita lihat ya bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, teladan kita diberikan kenabian pada usia 40 tahun ini. Karena di masa-masa sebelumnya Rasulullah SAW sudah Allah siapkan ya penjagaannya sampai usia yang matang dan siap mengemban amanah yang besar. Nah, bagaimana dengan kita begitu ya? Bagaimana dengan kita yang pada hari ini mungkin ada yang masih di bawah 40 atau yang sudah melewati 40? Apakah bisa insya Allah dengan kita selalu bersyukur ya sebagaimana doa ini, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday ya walan wa an a'mala salihan tardah, insyaallah ya Allah akan menambah dengan kesyukuran kita ini, terus berusaha untuk takarub kepada Allah, maka insyaallah kita di usia 40 tahun ke atas ini sukses sebagai manusia yang paripurna, baik surga maupun neraka, baik surga maupun di dunia nanti ya, di dunia ini maupun di surga yang akan datang. Nah, ini prolog saja sebagai motivasi untuk kita ya bahwa Rasulullah SAW ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, kita hidup bersama dengan Al-Qur'anul Karim, maka keutamaan-keutamaannya akan mampir di kita. Ini 3 saja ya, masih banyak sekali
keutamaan-keutamaan bagi para penghafal Quran. Ya, Iqra'ul Quran, ya, bacalah Al-Quran maka ya'ti, ya, dia akan di yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dia akan menjadi syafaat bagi uh, para sahabat-sahabat Al-Quran, yaitu yang senantiasa dia membersamai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Kemudian juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, afdalul ibadah, ya, ummati qiraatul Quran, ya, seutama-utamanya ibadah umatku adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Masya Allah, ketika kita menghafal Al-Quran, maka yang kita baca bolak-balik, ya, berkali-kali. Kita pahami setiap satu huruf adalah 10 kebaikan. Ketika kita bolak-balik, berapa kebaikan yang kita dapati. Dan al-hasanat, ya, kebaikan itu akan menutup kejahatan atau kemaksiatan di dalam diri kita. Kemudian juga bahwa penghafal Quran, nah ini yang tadi di awal di prolog saya sampaikan, ya, bahwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, qala yuqalu li sahibil Quran iqra'u wartaqi, ya, wartaqi. Jadi ketika nanti di yaumil qiyamah, ya, ketika kita sudah ditimbang dan timbangan kita berada di kanan, maka Allah sampaikan Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran, wartaqi, ya, warattal kama kunta turatil fid dunya. Jadi kita baca secara tartil seperti kita membaca di dunia, dan nanti di akhir kita baca, disitulah derajat surganya kita. Masya Allah. Jadi bagi teman-teman yang pada kesempatan ini berusaha begitu, ya, dengan apakah bisa begitu menghafal Quran di usia 40 tahun? Insya Allah bisa. Ya, sahabat Rasulullah Utsman bin Affan radhiyallahu an merupakan sahabat yang usianya sudah cukup umur, ya, hampir seusia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga menghafal Al-Quranul Karim, dan beliau memiliki karya yang luar biasa, menghimpun Al-Quran, kemudian disebar ke berbagai penjuru. Nah, di manakah sumber kesuksesan diri kita? Ya, sumber kesuksesan diri kita ketika kita ingin menghafal Al-Quran itu, ya, bahwa ketika di dalam diri kita itu ada pikiran bawah sadar, juga ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Manakah yang menentukan suksesnya? Ya, yang menentukan suksesnya, ya, kolaborasi keduanya. Tapi pikiran sadar kita seperti teknis, cara, alat, waktu, grup, ya, kemudian teman, pengelola, aturan, dan lain sebagainya, itu hanya kontribusinya kurang lebih 12% untuk kesuksesan kita ketika kita ingin mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian pikiran bawah sadar kita, ini 80% akan mendorong kesuksesan kita. Apa? Yang pertama, jelas, ya, niat kita. Niat kita untuk sukses menghafal Quran ini harus bulat, nggak boleh pengok, ya, nggak boleh peyang, apalagi somplak begitu, ya. Jadi dia harus benar-benar bulat, ya, bulat lillahi ta'ala, bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin dipuji, bukan karena hal-hal yang lain, tapi lillahi ta'ala, yang nanti dia akan menyelamatkan kita, memberikan syafaat kita di yaumil akhir. Kemudian di pikiran bawah sadar kita ada iman, keyakinan kita, ya, iman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada hal-hal yang memang Allah tetapkan kita untuk meyakini. Nah, itu ada di dalam bawah sadar kita. Maka orang yang imannya mantap, dia tidak akan berat, gitu, ya, tidak akan berat ketika dia berinteraksi dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ringan baginya, termasuk di dalamnya ketika nanti nih kita menghafal Al-Quran, gitu.
Ya, kan Al-Qur'an ini kitabullah yang harus kita imani sebagai sebuah kebenaran, sebagai manhaj hidup hidup kita. Kemudian keyakinan, bisa nggak sih ya? Itulah yang akan mendorong. Kalau kita yakin, insya Allah bisa. Ya, nanti apakah 30 juz, apakah separuh dari 15 juz dan seterusnya, itu yang penting adalah Allah mencatat prosesnya sebagaimana Allah sampaikan, wa quli malu fasyarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, beramalah kalian, berproduktivitaslah kalian, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita karyakan. Ya. Nah, itu dari keyakinan kita. Kemudian juga pemahaman, yaitu ada di bawah sadar kita. Jadi kalau orang yang sudah paham, dia akan tergerak sendiri, begitu ya. Cita-cita, kreativitas, attitude, itu adalah pikiran bawah sadar kita. Nah, teman-teman sekalian, ketika ini pikiran bawah sadar kita sudah cukup kuat ya, dan kuat berada di dalam diri kita, insya Allah ya, kita akan terbantu untuk menjadi sukses di dalam setiap aktivitas kita, terutama ketika kita ingin menghafal Al-Quranul Karim ini. Ya. Nah, ini pengantar aja begitu ya, untuk kiat-kiatnya nanti setelah pengantar ini. Nah, jurus jitu menghafal Al-Quranul Karim. Apa sih jurus jitunya? Ya, yang pertama ini, ya, ikhlas. Ya, bahwa jadikanlah maksud dan tujuan kita di dalam menghafal Al-Quran ini adalah bentuk sebagai bentuk takarub kepada Allah. Ya. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita menghafal Al-Quran, sesungguhnya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kalamnya, dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus kita luruskan niat kita. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyim. Nah, ini teman-teman sekalian, bahwa ketika niat kita lurus, insya Allah Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita untuk bisa istiqomah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, menjauhi kemaksiatan dan perbuatan dosa. Ini Masya Allah. Ya, pada saat-saat ini adalah bagian yang begitu luar biasa. Bagian yang kemaksiatan itu bisa kita undang ya di hadapan kita, bisa kita undang di rumah-rumah kita. Makanya sesungguhnya ketika kita menjauhi kemaksiatan dan perbuatan dosa ini, bahwa hati yang berselimut dengan kemaksiatan dan disibukkan dengan perbuatan nafsu dan syahwat, maka dia tidak akan bercampur dengan porsi cahaya Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i ya pernah mengadu kepada gurunya Al-Waqi, ya Syekh, kenapa hafalanku lemah yang biasanya hafalanku kuat? Maka saran dari Al-Waqi, ya, guru dari Imam Syafi'i, mengatakan, hindarilah perbuatan maksiat, jauhilah perbuatan maksiat, dan terus istiqomah dalam kebaikan. Maka ilmu akan terhimpun di dalam diri kalian, diri engkau. Ya. Itu Masya Allah. Kan kita juga tahu ya kisah Imam Syafi'i ketika beliau tanpa sengaja tersingkap begitu. Melihat tersingkap betis seorang wanita, rontok ilmu yang dia pelajari sekian halaman begitu. Apalagi Masya Allah, kita untuk pada hari-hari ini ketika memang kita sudah membulatkan tekad, ya insya Allah kita jauhi segala perbuatan maksiat, perbuatan dosa, insya Allah Allah akan membersihkan diri kita. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, maka dia akan menutup dosa-dosa kita. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, insya Allah disitulah dosa-dosa itu akan tertutup dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena ketika kita mungkin, aduh kok susah ya ngapalnya, introspeksi pada diri kita nih. Ya, introspeksi. Seperti apa sih kesalahan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika banyak, teruslah beristighfar. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beristighfar sehari 70 kali sampai 100 kali. Nah, kita hambanya, ya hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad masih jauh dari predikat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu memanfaatkan waktu giat dan waktu senggang. Jadi waktu senggang kita bukan untuk men-scroll begitu, tapi coba kita buka Al-Quran kita buka mushaf kita. Yang terpenting adalah ketika kita emang niat menghafal, waktunya harus kita siapkan untuk Al-Quranul Karim. Ya, jadi harus kita siapkan, bukan waktu sisa. Nanti saja pulang kerja. Tidak begitu konsepnya. Jadi konsep ketika kita ingin menghafal Quran, ingin berinteraksi dengan Al-Quran, siapkan waktu kita. Ya, kalau waktu saya itu ba'da subuh, begitu ya. Ba'da subuh itu yang istiqomah ya, itu adalah ba'da subuh. Sampai waktu suruk, itu terus berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa waktu subuh? Karena waktu subuh pikiran kita masih tenang, belum ada beban kehidupan yang kita pikirkan, begitu ya. Dan 1 jam sebelum subuh sebaiknya. Tapi kalau saya waktu setelah subuh sampai waktu suruk begitu. Kemudian juga waktu yang bagus setelah itulah ba'da maghrib. Ketika kita sudah membasuh tubuh kita, mengguyur tubuh kita, itu otak kembali refresh kembali untuk bisa dicas dengan Al-Quranul Karim. Nah, apakah kita sudah menyiapkan waktu kita untuk Al-Quran? Gimana teman-teman sekalian? Udah belum? Khusus nggak boleh diganggu yang lainnya kecuali dengan Al-Quran. Kalau belum, yuk kita coba rancang. Insya Allah. Ya, kita rancang waktu kita setiap harinya ada satu waktu yang tidak diganggu oleh kegiatan lain kecuali kita berinteraksi dengan Al-Quran, kecuali yang darurat, begitu ya. Kemudian memilih tempat yang tepat, ya. Tempat yang tepat seperti apa? Ya, yang menurut kita nyaman, ya. Nyaman, tenang, asri. Tapi sebaik-baik tempat adalah masjid untuk yang ikhwan, ya. Yang akhwat juga bisa, begitu ya. Masjid yang memang di sana ada hijabnya, begitu. Ada hijabnya, maka dia bisa digunakan. Karena kalau di masjid, insya Allah ketika kita megang Al-Quran, nggak ada yang ganggu kita, begitu ya. Kan kalau di rumah kan dipanggil, ya, dipanggil istri kita, dipanggil anak kita, ya. Tapi kalau di masjid, minimal sekali ada yang mengganggu, kecuali jamaah yang membutuhkan. Dan mereka pun segan, begitu, ketika kita sedang memegang Al-Quranul Karim. Kemudian yang kelima, yaitu kita harus punya motivasi diri dan tekad yang kuat untuk menghafal. Ya. Bagaimana? Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, ridwanku, maka Allah akan berikan jalan-jalannya. Jadi kesungguhan kita itu akan Allah berikan tuh jalan-jalannya. Bagaimana cara menghafal mudah ini. Jadi nanti setiap orang tuh berbeda-beda, ya. Setiap orang berbeda-beda. Bagaimana dia bisa menghafal Al-Qur'annya. Maka motivasi diri ini harus kita kuatkan. Faiza azamta fatawakal 'alallah. Apabila kalian sudah berazam, tawakal kepada Allah. Maka serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita usaha maksimal. Ya. Kemudian yang keenam, memfungsikan semua indera. Ya kan kita sudah belajar, ya. Dan Allah pun juga sampaikan begitu ya. Sampaikan di dalam beberapa ayat bahwa kita diberikan pendengaran, ya, sam'a wa basar wal fuada, itu untuk dimaksimalkan untuk kita bisa kuatkan
daya kita, upaya kita yang punya tipe audio, maka sering-seringlah memutar ayat Al-Quran ya di setiap harinya. Ya kalau di rumah istri itu selalu memutar ya hampir 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 eh, 12 jam ya. Kalau HP-nya tidak lowbat begitu. Itu kalau suara Al-Quran terdengar ya antara sejam 2 jam sampai kadang ya tadi sampai seharian disetel. Tujuannya apa tadi? Karena eh, di antara kami ini ada yang belajarnya itu dengan audio. Ya kayak saya, orang membaca Al-Quran itu bisa nyambungin gitu ya. Walaupun baru didengar gitu, ayat itu bisa bisa langsung dibalikin lagi karena tipenya adalah audio. Dan kalau ngapal itu berisik karena audio itu kalau ngapal pelan-pelan nggak kena. Jadi ngapalnya keras begitu ya. Itu tipe audio tuh. Kemudian kinestetik nanti sambil nulis dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga ada yang dengan basor yaitu dia dengan penglihatan maka dia bisa melihat warna-warna di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketujuh ya sebelum kita masuk gimana caranya ya untuk teman-teman itu dikuatkan. Kemudian yang ketujuh menggunakan satu mushaf. Ini banyak orang begitu begitu ya. Karena punya pengaruh besar ketika kita satu mushaf tidak berubah-ubah, kita jadi tahu letak-letaknya tergambar secara jelas begitu. Oh, ayat ini ada di pojok kanan, ayat ini ada di pojok kiri, ini ada di tengah yang tandanya seperti ini begitu. Itu ketika satu mushaf begitu. Tapi kalau saya sendiri mushafnya banyak begitu ya. Mushafnya banyak dari yang kecil, dari yang besar ya, dari yang terjemahan dan lain sebagainya. Banyak sekali yang digunakan karena memang untuk saya pribadi satu mushaf ini kan tadi ini kebanyakan orang kalau saya tidak menggunakan satu mushaf, tapi ada satu mushaf yang memang tidak pernah ketinggalan begitu ya. Karena itu bagian untuk membaca secara nazornya ya dengan binazor. Kemudian yang kedelapan adalah bacaan yang baik dan benar. Nah, kalau kita ingin menghafal dengan cepat, memang sebaiknya kita bacanya sudah baik. Gimana yang belum? Ya, yang belum juga bisa ya, yaitu dengan talaki sama guru yang memang bacanya sudah fasih sesuai dengan kaidah tajwid. Dan kalau bisa begitu ya, kalau di daerah teman-teman nggak ada guru penghafal Quran, kalau ada sebaiknya setoran kita itu dengan guru penghafal Quran. Kenapa dengan guru penghafal Quran? Karena eh, ketelitiannya lebih teliti daripada orang yang belum hafal Quran, walaupun bacaannya bagus begitu ya. Karena orang yang hafal Quran itu sangat detail sekali ya. Ada salah kasroh atau fathah atau doma atau panjang pendek langsung terdetek oleh mereka begitu. Nah, gimana teman-teman nih yang masih belum lancar bacaannya? Nanti ada sistem talaki, yaitu mengikuti bacaan gurunya begitu. Insya Allah ya pas selesai acara ini nanti teman-teman yang mau eh, menghafal Quran atau untuk tahsin secara online yang ahwat nanti bisa sama Umi Yami begitu ya. Beliau bersedia untuk membersamai peserta untuk bisa bertalaki dengan beliau. Ya. Beliau sampai saat ini masih berinteraksi dengan Markas Quran Ustadz Abdul Aziz ya, termasuk saya dulu begitu ya. Pertama kali menghafal bersama Ustadz Abdul Aziz dan Allahu Yarham Ustadz Muzamil Yusuf ya. Kemudian hafalan yang saling berikatan. Artinya berikatan di sini adalah kita ya menghafalkan
melanjutkan, jangan loncat-loncat sebaiknya. Kenapa melanjutkan hafalan sebelumnya? Itu tujuannya adalah untuk kita mengikat, menguatkan hafalan kita. Karena kalau kita berloncat-loncat, ya nanti ada ayat-ayat yang sama begitu. Itu nggak nyambung. Tapi kalau kita secara runtut itu akan tahu, oh ayat yang sama ini ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi ketika keliru langsung nyambung. Oh, salah nih sambungannya begitu ya. Makanya harus runtut. Dari mana? Bisa dari juz 30 dulu. Ya kalau ngikutin turunnya Al-Qur'an ya dari surat-surat Makkiyah begitu ya. Kalau ngikutin turunnya Al-Qur'anul Karim. Tapi biasanya gitu dari juz 30 langsung juz 1. Ya, tergantung kemauan kita mau menghafal yang mana. Kemudian memahami makna ayat yang dihafal. Nah, ini penting sekali. Ya, kenapa? Karena ketika kita memahami ayat yang kita baca, ini memudahkan kita untuk kita ingat dengan ayat-ayat yang sedang kita hafal. Oh, bercerita tentang ini, bercerita tentang itu. Oh, tentang perintah ini, tentang perintah itu. Sehingga itu memudahkan kita ketika salah begitu. Kalau saya salah sama guru saya atau saya sedang ngoreksi murid saya gitu, itu gitu pakai artinya wakadzalika dan demikian. Oh, langsung nyambung. Oh, wakadzalika depannya seperti itu. Kemudian yang ke-11 jangan tergesa-gesa. Nah, ini nih ya. Ketika kita menghafal tanpa menghafal, jangan tergesa-gesa. Karena kebanyakan gini, ya nanti gimana sih menghafal tanpa menghafal? Nanti kita lanjutkan begitu ya. Ketika kita baca, ya salah satunya dalam 40 gitu ya. 40 kali kita baca. Biasanya kalau yang masih muda, itu 10 kali atau 15 kali sudah hafal. Sudah hafal lah, geser ke ayat atau halaman berikutnya. Ini menjadi ancaman sendiri, hafalannya pasti tidak mungkin gitu. Tapi kalau dia sesuai dengan kaidah para penghafal Al-Quran dari dulu begitu ya, dari zaman Rasulullah SAW, kemudian terus dipertahankan sampai saat ini, itu adalah metode tertua dan paling terbaik. Ya, jadi metode salafus saleh itu metode yang terbaik. Terkadang kan gitu kita baru 3 kali. Kayak saya dulu waktu masih SMA begitu ya, baru 3 kali sudah hafal langsung loncat. Yang ada adalah ketuker-tuker. Ya, ketuker-tuker ayat satu dengan ayat yang lainnya. Tapi ketika di usia tua gini ya, udah 40 tahun, kemudian berinteraksi dengan berbagai macam ustadz, begitu ya. Alhamdulillah ketemu triknya. Oh, ternyata ada sesuatu yang selalu dilanggar ketika menghafal Quran, yaitu tergesa-gesa. Jadi kalau belum kuat banget, nggak usah dilanjut. Lanjut aja ayat itu. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kalau 10 ayat mereka mempelajari, kemudian mereka belum hafal, belum paham, belum mereka amalkan, mereka belum berpindah kepada ayat yang lain. Ya. Nah, ini prinsip nih. Prinsip ketika kita ingin menghafal Al-Quran. Jangan tergesa-gesa. Maka jadilah seperti sahabat. Kalau belum hafal, belum paham, belum diamalkan, belum pindah ke ayat yang lainnya setelah 10 ayat dihafal. Kemudian kuatkan hafalan dalam sholat kita. Ya, sholat sunnah tuh banyak sekali begitu ya. Ada sholat qiyamul lail yang kita bisa berpanjang-panjang dengan bacaan kita. Ada sholat duha yang juga kita bisa berpanjang-panjang dengan bacaan kita. Kan kalau sholat rawatib paling hafalan baru aja begitu, yang sebaris, 2 baris atau 3 baris. Nah, inilah teman-teman sekalian, ya ketika kita lakukan ini, insya Allah akan mudahkan, Allah akan gampilkan, Allah akan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Karena menghafal Quran itu bukan orang yang pintar, tapi lebih kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memang berazam, kemudian bermujahadah, dan kita lakukan secara istiqomah, insya Allah ya, insya Allah Allah akan
bukakan dada kita, jiwa kita, hati kita untuk bisa menerima Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, ini metode tahfiz arba'in ya yang akan kita bahas. Ya insya Allah 30 hari tanpa merujuk hafalan tetap kokoh dibaca tanpa melihat mushaf Al-Qur'an. Ya. Yang dihafal ya, kalau kita menghafal satu baris atau satu ayat 30 hari nggak diulang, insya Allah tetap hafal. Mau tantangannya nggak nih? Kalau mau kita lanjut gitu. Karena pada hari ini kan workshop ya, kita coba begitu. Siap ya? Mau. Siap, siap, siap. Ya, kalau siap nanti kita coba ya. Gimana? Apakah kita mampu kuatnya di berapa ya? Apa kuat satu halaman kah? Apa kuatnya satu baris kah? Jadi nanti ini ditentukan oleh kemampuan kita ya, oleh kemampuan kita. Jadi kalau asolahnya mah ya metode ini satu halaman. Bisa nggak? Bisa begitu. Saya sudah nyoba bisa ya. Sangat bisa. Tadi siapkan waktu kita, kemudian kita bermujahadah. Kalau siap lanjut nih. Yuk, Cung. Insya Allah siap ya. Lanjut. Allah Lanjut. siap, lanjut Ustadz. Kalau nggak siap, nggak lanjut kita. Siap Ustadz. Ya, oke. Nah, ini ada game. Saya mulai ya. Saya buka, kemudian mau berapa menit? 1 menit atau 2 menit untuk menghafal yang game kita pada hari ini? Mau berapa menit? Saya tawarkan sebelum saya buka. Opsinya berapa menit? 2 menit, 5 menit. Ya, bisa 1 menit sampai 5 menit. Mau 5 berapa menit? Kelamaan deh kayaknya ya. 2 Kelamaan menit. ya. 2 menit. 2 menit aja ya, 2 menit ya. Yang lain gimana? Yang lain 2 menit siap. Sebelum Dicoba, dicoba. 2 menit. Ya, dicoba insya Allah. dicoba 2 menit. ya, 2 menit ya dicoba ya. Sekarang jam 14.21. ya. Ya, 2 menit dari Apa? sekarang. Diingat susunannya. Setelah 2 menit ini saya tutup. Diingat secara detail, nanti disebutkan kembali ya. Oh iya, untuk yang di IG, mohon maaf ya tidak bisa ikut game ini. Berapa detik lagi, Sud? Iya nih, saya nggak buat timer nih. Karena HP-nya dipakai live. Ya, cukup. Sudah siap? Siapa yang bersedia? Resign.
yang bersedia untuk mengulang gambar-gambar tadi? Saya dulu deh, Ustaz. Boleh, Ustaz? Boleh, boleh. Boleh, MC juga Ya, boleh. segitiga, bulat, segi enam, trapesium, bintang, pagar, kemudian A, kemudian X. 861546. Masya Allah. Terbalik tapi Terbalik, Oh, terbalik yang pertamanya terbalik. Ya, silakan lagi bukan yang lain yang lagi. Bukan Salah satu satu, lima. salah satu. Ayo satu masuk, silakan yang harusnya Ya, lain. silakan Bu Nina enam boleh. tapi Siapa? 5 dulu. Ya, mangga Bu Eka. Saya Ya, yang pertama segitiga, yang kedua lingkaran merah, yang ketiga segi enam berwarna biru, yang keempat trapesium orange, kemudian baris kedua yang pertama itu bintang emas, setelahnya pagar, kemudian A, kemudian X, 865146. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi? Bu Arin nih, Bu Arin. Iya, Ustazah Arin. ya, Bismillah. Ya, yang pertama segitiga, yang kedua lingkaran biru, yang ketiga lingkaran merah, yang ketiga segi enam, yang keempat di atas itu jajar genjang ya. Iya. Kemudian eh, yang di bawahnya bintang, kemudian pagar AX 865146. Oke, Masya Allah. Ada lagi yang ingin mencoba? Ya, saya ingin tanya nih kepada yang menghafal. Cara menghafalnya tadi gimana? Berapa kali diulang? Saya Ustadz Iya. 3 kali hafal, terus yang keempatnya coba tangan saya nulisin gitu. Yang Oh, tadi saya ingat baris pertama apa aja gitu. Jadi digambarkan gitu, ditulis di atas kaca Alhamdulillah, yang Masya Allah. keempatnya. Nggak sampai kelima saja. Belum. Oh, belum. 4 saja sudah ini ya, berarti luar biasa ini. Masih encer nih. Ya. Ustazah Arin gimana caranya tadi? Pertama saya pilah-pilah dulu, yang atas bangun datar, yang kedua itu kode-kode gitu ya, apa sih simbol, yang ke bawah itulah angka gitu ya. Iya. Kemudian saya berusaha inget-inget, habis itu baru nyoba nulis lah sedikit dua kali sudah insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya, dan itulah teman-teman sekalian, ya bahwa ketika kita menghafal, itu kan menghafal kode, lambang, ya lambang-lambang di dalam Al-Quran, yaitu huruf-huruf Al-Quranul Karim. Kemudian, kenapa kita bisa cepat hafal? Karena kita sudah tahu maknanya tadi. Ya tadi yang detail gitu kan, segitiga warna biru dong, biru ungu ya, biru terong, merah, kemudian segi enam. Itu yang detail luar biasa. Ya, ada yang dia cuma yang detail tadi itu maksudnya adalah ketika dia menghafal bukan sekedar lambang, tapi maknanya dia dapat sehingga terserap. Nah, nanti ketika kita menghafal Quran pun juga demikian. Jadi lambang-lambang kode-kode ya kodenya apa? Oh, dia ada di sebelah kanan, ada di baris ketiga dan seterusnya. Itu kode-kodenya. Kemudian penguatannya warna dan makna ya angka gitu. Kenapa 86? Saya tambah 86. Ada yang tahu mengingat 86? Roger 86 gitu ya. Kemudian kenapa ada angka 46? Ada nggak yang mengasosiasikan? Umur 46 Ustadz ya. ya. Umur Ustadz 46. Umur saya usia 52. Bukan. 46 itu Salah. nomor terkenal ini. BNI, Ustaz, BNI. BNI oke. Oh, Apalagi Masya Allah. apalagi yang terkenal 46. Rosi. Rossi betul. Jadi kalau orang yang sport olahraga dia akan Bola. terasosiasi. Oh, pojok itu Rossi atau BNI 46 gitu ya.
86 Roger. Jadi itu istilahnya ketika kita belajar mengingat itu sistem cantelan ya. Sistem mencantelkan Di kepada mikrolet juga 46, Ustaz. ya. Di mikrolet juga 46 itu diangkut. 46, Oh iya, 46, 46. mikro jurusan apa tuh ya, Ustaz Jurusan Aswadin? Pulau Gadung ya. Ustaz Pulau Anwar. Gadung. Oh, Pulau Gadung. Iya, 46 Pulau Gadung, Masya Allah. Nah, maksudnya begitu ya, asosiasi di dalam Al-Quran juga kita bisa belajar mengasosiasikan. Baik, next ya, Insya Allah, Masya Allah, luar biasa teman-teman. Artinya ini udah punya modal nih. Kalau saya ngeliat dari sini sudah punya modal. Tinggal tadi siapin waktunya, kemudian mau apa kagak, niatkan begitu ya. Insya Allah ada jalannya. Lagi ya. Nah, gimana mulainya? Ini yang satu halaman ya. Yang satu halaman kita baca dulu 40 kali. Itu waktunya bebas sih. Ya, tapi pada umumnya 40 kali baca satu halaman itu 1 jam. Jadi nanti teman-teman coba sanggupnya bisa nggak satu halaman 40 kali. Ini belum hafal loh, ya. Ketika kita baca 40 kali ini belum hafal. Tujuannya untuk apa sih? Kalau kita satu halaman dibaca 40 kali untuk tahu urutan-urutannya. Jadi nanti otak secara kerja otak dia akan tahu tuh ketika kita 40 kali baca kita sudah tahu urutannya secara runut begitu. Sehingga kita tidak akan ketika nanti mulai ya 40 satu halaman 40 kali, kemudian kita yang keduanya sesuai dengan kesanggupan kita. Misalnya kita mau 3 baris. Kalau 3 baris berarti kita ada 5 stack, ya ada 5 kelompok di dalam satu halaman. Nanti, saya sanggupnya 4 baris. Kalau 4 baris berarti nanti ada yang ada 4 stack, ada yang 1 5 begitu ya. Kalau 5 dia akan menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok tadi kalau yang saya pengen 5 baris berarti 5 baris itu dibaca 40 kali. Berarti 40 kali pertama seluruhnya, 40 kali kedua adalah yang dia akan hafal dengan sendirinya begitu ya. Jadi boleh kalau 40 kali yang pertama itu mushafnya tidak boleh lepas, harus melihat mushaf begitu ya. Dan ngelihat mushafnya gimana? Sebisa mungkin dia sejajar dengan mata begitu ya, sejajar dengan mata kita. Bukan nunduk, kalau bisa mah tegak begitu ya. Makanya boleh dipegang, boleh pakai stack begitu. Tujuannya untuk apa? Ketika kita lurus, ini peredaran udara ke otak kita akan press terus. Kalau nunduk, apalagi kita nekuk nih tangan, itu akan mudah mengantuk. Karena nanti kebetulan saya belajar akupuntur juga ya. Kalau kita tertekan nih, pergelangan tangan kita tertekan, di situ ada titik yang kita bisa ngantuk. Begitu. Maka orang sama Rasulullah dilarang sholat Jumat itu tangannya ke belakang dan tangannya memeluk kedua kakinya. Kenapa ketika dia meluk dua kakinya pasti pergelangan tangannya bersentuhan, dia akan ketekan, maka pasti tidur gitu ya. Pasti dia akan tidur begitu, ngantuk. Karena kenapa? Karena udara ke otak tersendat begitu. Jadi kalau kita tegak lurus begini, ya insya Allah begitu ya, baca tegak lurus. Kalaupun di bawah juga sama, kita posisinya adalah tegak. Makanya lekar-lekar dulu adalah dia berdirinya nggak lurus ya, tapi ada 45 derajat, ada 30 derajat begitu. Ada tingkat kemiringannya 30 sampai 45 derajat. Tujuannya apa? Tadi supaya kita tidak nunduk begitu. Kalau nunduk tadi akan mempercepat tekanan udara kita akan jadi lemah sehingga mempercepat ngantuk kita, lelah kita begitu. Kira-kira sanggup nggak baca 40 kali? Ayo teman-teman kira-kira sanggup nggak? Sanggup. Insya Allah sanggup ya, bersama Al-Quran masih yang nggak sanggup. Sanggup. Nanti cobain keajaibannya.
ya cobain keajaibannya tanpa melihat Al-Quran itu kita sudah bisa ngoceh sendiri gitu ya. Dan itu kuat. Ya ini tahap pertama ya. Tahap pertama satu halaman 40 kali kita baca. Anak saya yang bungsu ya, yang bungsu itu dia boleh menghafal Quran oleh gurunya setelah 30 kali khatam. 30 kali khatam berapa kali tuh? Dia seminggu bisa 2 kali khatam. Ya, karena sering menghatamkan, menghafalnya Masya Allah luar biasa sangat cepat sekali. Nah, ini tantangannya dimulai nih. Coba kita lihat, nah, setiap orang berbeda-beda ketika dia membaca 40 kali. Ya, ada yang 40 kali selesai dalam 10 menit, ini mungkin nggak? Ya, nggak mungkin. Untuk kita-kita nggak mungkin ya. 40 kali satu halaman selesai dalam 10 menit, ada yang mungkin? Dari penelitian nggak mungkin. Kemudian 40 kali selesai dalam waktu 30 menit, ini terlalu cepat. Ya. Khawatir ada yang kelewat. Kemudian 40 kali selesai dalam 60 menit, ini ideal. Ya. Kemudian 40 kali dalam 90 menit, ini lambat. Tapi nanti disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita bisanya itu, saran saya tadi jangan satu halaman. Satu halaman boleh 40-nya, ya 40, atau dipenggal-penggal saja. Tapi nanti tinggal menyambungkan. Ya. Jadi setelah memenggal itu nanti tinggal disambung. Tadi misalnya teman-teman, aku berat satu halaman, aku pengen bagi menjadi 5 bagian. Nah 5 bagian itulah nanti menjadi misalnya kita ingin menghafal, rata-rata sudah hafal berapa juz nih sebelum kita lanjut? Ada yang sudah hafal 1 juz? Ada ya, insya Allah. 30 ya Ustadz. Ya, juz 30. Juz 30. Yang paling ini juz 30. Allah Ustadz. Tapi kalau saran saya nanti setelah juz 30 itu ke juz 1 ya. Kenapa juz 1? Surat Al-Baqarah, maksudnya di surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah itu lebih dari 30% kosakata yang ada di Al-Quran itu ada di surat Al-Baqarah. Sehingga ketika kita menghafal surat-surat yang lain itu gampang. Istilahnya kalau saya tuh tinggal gatukin, misal innalladzina amanu, kalau ketemu itu innalladzina amanunya itu sudah tidak dihafal lagi karena sudah ada di neuron kita. Tinggal lanjutin ayat yang berikutnya ya, kalimat yang berikutnya. Sehingga cepat ya, semakin kita banyak semakin cepat. Nanti tantangan yang pertama yang paling berat adalah 5 juz pertama. Itu perjuangan berat. Tapi setelah 5 juz pertama insya Allah ringan begitu ya. Insya Allah ringan. Nah, setelah kita 40 kali satu halaman, kemudian 40 kali bagian yang kita ikhtiarkan, misal tadi 3 baris. 3 baris itu 40 kali. Ketika nanti ujiannya adalah, ujian teman-teman adalah ketika belum 40 kali sudah hafal. Itu ujiannya. Kok kenapa? Ini sebagai ujian? Iya. Ketika kita tinggalkan, sudah hafal, saya pengen ke bagian berikutnya. Itu hafal yang sifatnya semu. Belum kuat. Sudah hafal tapi belum kuat. Kalau kuat itu 40 kali yang kedua yang bagiannya, dan itu disetorkan. Setorkan ke siapa? Ya, yang paling gampang ketika tidak ada yang lain, teman-teman kalau ajaran istri saya itu pakai voice note direkam, kemudian kita seleksi, kita dengerin lagi, oh di sini salah, di sini salah. Ya, sambil ketika mendengarkan kembali kita buka mushaf. Oh ini salah, kok kelewat ya. Itu ditandai mushaf kita. Ya kita ulang lagi, berarti ketika ada yang salah berarti belum kuat, bisa diulang lagi. Itu untuk di murojaah ke-40 berikutnya. Ya, seperti ini ya.
Nah, ini mah prolognya ya. Kenapa 40? Jadi kenapa latar belakang metodenya 40 bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi usianya 40 tahun. Kemudian usia matang manusia 40 tahun. Proses terjadinya manusia 40 hari gitu. Janji Allah kepada Nabi Musa 40 malam. Kemudian banyak karya-karya ulama, itu ada 40 hadis, ada 40 kumpulan ahlak dari Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Banyak ulama menulis sesuatu dengan angka 40 karena memang angka 40 menurut ulama adalah angka yang atau bilangan yang sempurna, ya, bilangan yang sempurna. Ketika itu dilakukan dengan membaca Al-Qur'an, insya Allah menghafal Al-Quran dengan 40 kali membaca, 40 kali niat untuk menghafal, kemudian 40 kali murojaah, ya, total 120. Nah, itu baru murojaah satu tuh, baru murojaah hafalan kita yang pertama. Nah, untuk teman-teman yang belum hafal sama yang sudah hafal, tapi kita membahas pada hari ini yang sudah hafal dulu ya. Yang belum hafal. Nah, ini metode arba'in step-stepnya ya. Step pertama adalah murojaah 1. Murojaah 1 itu bagaimana? Yaitu murojaah 1 adalah ketika kita sudah membaca 40 kali, kemudian kita membaca 40 kali kedua itu sudah hafal, kemudian kita murojaah untuk bisa disetorkan kepada guru kita di 40 ketiga. Jadi teman-teman gak usah ngapal. Jadi baca saja 40 kali sampai 3 kali, insya Allah hafal. Karena saya ingat banget ya, ketika istri saya bertanya kepada seorang dokter anak, ya, Mi, saya ngapal Quran, gampang kok ngapal Quran, ya, baca aja terus tiap hari yang pengen dihafal, ya. Ntar juga hafal sendiri, nggak usah dihafal, baca aja katanya. Karena dia dokter gitu kan, biasa baca buku yang tebel-tebel, baca aja tiap hari, nggak usah dihafal. Kalau dihafal mah pusing gitu. Tapi baca aja tiap hari, maka dia akan hafal. Nah, seperti teman-teman yang baca Yasin begitu ya, di setiap malam Jumat, wah itu sudah pada ngelotok begitu. Mereka hafal dengan sendirinya tanpa menghafal. Nah, step pertama adalah murojaah 1. Murojaah 1 ini di sini yang tadi disampaikan membaca dengan bin nazar ya. Kemudian step yang kedua murojaah kedua untuk disetorkan kepada guru. Kemudian murojaah yang ketiga disebut murojaah mahir. Murojaah mahir ini adalah kita sudah tidak melihat mushaf lagi. Ya, kalau teman-teman lihat iklan MTA begitu ya, itu iklannya dia lagi nyiram pohon sambil tilawah Quran. Kalau kebiasaan saya adalah setiap saya kerjanya ternak sekolah begitu ya. Kalau ternak kan pasti ada kandangnya begitu. Hari Senin saya ternak sekolah di Salsabila, itu berjarak 12 km. Selama 12 km saya jalan itu naik motor, itu bisa menyelesaikan murojaah begitu. Itu sampai setengah juz. Ya. Sampai pulangnya lagi setengah juz lagi. Itu begitu aja tanpa melihat mushaf naik motor ya, murojaah. Kemudian hari kedua, hari Selasa, saya harus ternak sekolah ke Purwadadi. Jaraknya 30 km dari tempat tinggal. Pulang pergi 60 km. Itu juga dapat 1 juz, begitu 1 juz lebih. Itu kalau sudah murojaah mahir begitu, tanpa bil goib ya, sambil aktivitas itu sudah enggak masalah. Kecuali ketika kita mentok, plek, mentok nih di jalan. Sampai rumah dilihat mentok, oh tadi saya mentok di halaman ini. Oh, ternyata ini. Ya, seperti itu. Itu murojaah mahir, yaitu yang sudah ketiga kali, yang 40 kali 3. Kemudian step yang keempat adalah murojaah 40. Apa nih murojaah 40? Dia memurojaah hafalan-hafalan sebelumnya ya, untuk 40 kali. Insya Allah, ya, nikmat sekali.
Kemudian yang kelima adalah murojaah mutqin. Ya, murojaah mutqin tadi ketika memang itu mau ngapain saja kita, insya Allah kita akan tidak lupa begitu ya. Itu 40 kali lagi. Total berapa kali ini? 40 kali 5. Berapa kali berarti kita baca Al-Quran yang kita hafal? 200. 200 kali. 200. 200 kali ya. Percaya Ya, nggak kalau kita baca 200 kali hafal? percaya Ustadz. Iya, nanti kita coba ya. Kok hilang? Kemudian step yang keenam, gembok. Kalau sudah kita gembok, insya Allah itu gembok kita ada dikunci. Ya ketika memang sudah tidak ada salah lagi. Jadi gini, di murojaah step yang 40 ini ketika kita ada salah balik lagi. Jangan dilanjutkan. Ya kayak saya nih salah di tengah jalan, udah stop dulu. Paling loncat coba halaman berikutnya. Yang ini jangan dipaksakan, harus kita lihat dulu ya. Kalau sudah tadi dia akan ke stepnya mungkin. Kalau sudah digembok artinya kita mau orang start baca antum yang mana yang mau baca ini bisa langsung gitu kan kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya Abdullah, aku ingin mendengar bacaan Al-Quran dari dirimu. Ya Rasulullah, aku tidak pantas membaca sesuatu yang turun dari diri engkau, yaitu Al-Quran. Sebaiknya engkau saja yang baca. Tapi aku ingin mendengar dari engkau, wahai sahabatku. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Langsung ya hafal. Nah itu artinya sudah digembok. Sampai Rasulullah SAW jenggotnya basah dengan air mata mendengar sahdunya bacaan sahabat Rasulullah Abdullah ibnu Mas'ud hafizullah ya radhiyallahu an. Nah ini step by stepnya ya. Kemudian kalau ini murojaah 1 ya, misalnya hari pertama adalah hafalan hari ke-1 yang baru dihafal usianya baru 1 hari, ditambah dengan hafalan 2 hari, ditambah lagi dengan hafalan yang ketiga hari, dan yang keempatnya, hari keempatnya, ya itu kita gabungkan hafalan 1, 2, 3 menjadi kita ulang. Nah itu namanya hafalan murojaah 1. Murojaah 2 ya berikutnya, ya 4, 5, 6, nanti diulang dari hafalan yang pertama sampai yang terakhir. Dan seterusnya, begitu. Baik, teman-teman sekalian, kita coba ya, teman-teman ingin menghafal surat apa, mangga yang kalau bisa yang belum pernah hafal. Yang belum dihafal maksudnya. Mau nyoba sesuai dengan kesanggupannya. Bisa di chat Osat, saya cuma 3 baris. Nah tadi kan ada yang aduh 1 baris saja susah, dicoba 1 baris begitu ya. Mangga di chat yang mau nyoba nanti kita spare waktunya 40 kali ya. Namanya workshop harus kita coba nih gitu ya. Nanti teman-teman punya gayanya masing-masing. Ada yang dengan membaca bisa dengan murotal, mangga, menulis, mangga. Itu tadi sesuai dengan kemampuan, kemudian sesuai dengan karakternya masing-masing. Ya silakan di chat. Mau berapa? Waktunya berapa menit Ustaz? Disesuaikan dengan masing-masing. Makanya mau nyoba jangan banyak-banyak biar cepet gitu ya. Tapi 40 kali aja. Baru tahap baca. Jangan 1 halaman. Misal mau 3 baris, dicoba 3 baris 40 kali. Oh gitu. Iya. Iya, iya. Ini Ustadzah Eka Al-Anfal katanya Ustaz. Al-Anfal, mangga. Mau berapa baris? Ditulis ya.
Saya 3 baris, saya 5 baris, Mangga. Jadi sebelum 40 kali, jangan Saya berhenti. Anissa deh. Set. Anissa, Mangga. Boleh sama, boleh beda, Set. Apanya? Harus sama semua. Enggak, beda-beda. Sesuai Beda masing-masing. boleh. Nanti setelah 40 kali, boleh coba tanpa lihat Anissa, mushaf. ayat 1. Lumayan 3 baris tuh ya. Iya. 4 baris. Silakan dicoba mulai dari sekarang ya. Karena kita ingin lihat testimoninya. Begitu. Ya, Anissa ayat 1 3 baris. Baca 40 kali, saya yakin sebelum 40 kali sudah hafal begitu ya. Tapi jangan pergi dulu, tetap 40 kali. Mangga, silakan teman-teman untuk bisa mulai dari sekarang. Ya supaya waktu kita efektif. 40 kali ya, jangan di korting. Ya. Ininya dinyalakan, Set, audionya. Matiin aja. Matiin aja, Set.
Hmm. Hmm. Ingat ya teman-teman ya, jangan dihafal, dibaca. Nanti dia akan hafal sendiri. Baru 10 set. Si lama ya. Ya, insya Allah 5 menit selesai itu. Bagaimana teman-teman? Sudah ada yang 40 kali? Nah, baru 20 set. Baru 20 ya? 10 menit 20 kali 3 halaman. 3 baris. Sudah tergambar ya? Sedang ya. Sudah tergambar. Allah. Alhamdulillah.
Jadi sudah bisa lepas mushaf. Ya. Tapi nggak boleh sudah. Nggak boleh. Hafalan Cuma semua ya. kalau pengen dicoba nggak apa-apa. Cuma itu untuk mungkin dia harus 40 kali. 40 kali ya. Terus diulang ya. Iya, untuk mungkin ya. Hafal 20 kali sudah hafal, tapi nanti paling nanti malam atau besok lupa. Oh, gitu. Harus buka dulu, gitu. Betul, betul, betul. Tapi kalau 40 kali yang kedua, itu insya Allah sampai seminggu nggak lupa. Tapi kalau 40 kali ketiga, nah itu 30 hari. Hmm, Begitu. siap, Kalau siap. yang saya alami gitu ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin yang lainnya silahkan. Ada yang Bangga. sudah 40 kali boleh ditestimonikan. Ustaz, mau nanya Ustaz, Boleh, boleh? mangga. Enggak kan saya ini lagi coba yang Ustaz bilang 40 kali ya baca Iya. itu. Mm-mm. Nah ini baru 10 kali, cuman kayaknya udah hafal karena yang saya baca itu Al-Waqiah yang tiap hari kita baca. Gimana itu Ustaz? Nggak apa-apa, Tapi kan bagus. saya nggak belum pernah setelah hafalan Al-Waqiah gitu. Ini Iya. baru setengah Tap- halaman sih, insya Allah bisa. Itu gimana? Kemungkinan bisa lupa nggak? Kalau saya kan tadi baru baca Kalau 10 kalau kali. tiap hari sudah dibaca, insya Allah nggak lupa. Boleh sekarang Oh, disetor coba. oh iya, Ustaz ya. Bismillah ya, mudah-mudahan Ya, bisa. mangga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatul rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa wa kum azwan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqun sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Sampai situ Ustaz. Sadaqallah. Masya Allah. Tadi Oh, setengah halaman itu. iya, Ya, alhamdulillah. itu tapi kayaknya nggak mungkin itu Ustaz kayaknya ya masih belum Masih ya, cuma kayaknya insya belum Allah bagus. sudah bagus. Tinggal tadi 40 kali, kan tadi baru 10 kali ya. 40 kali. Kalau udah Ya, tiap hari mah insya Allah nanti ya akan bagus 10 kali. 40 kali sendiri insya Allah. Coba nanti ketika bacanya Mhm. sudah Ya 40 hari, seperti yang sudah 40 hari baca surat Mhm. Waqiah tanpa mushaf coba. Insya Allah dia Ya, akan lepas. oh ya. Bacanya dengan mushaf tidak? Ya Atau seperti Al-Kahfi kan walaupun setiap itu ya Al-Kahfi setiap Jumat Jumat? doang kita baca. Cuman Ya, kayaknya kalau baca Al-Kahfi itu cepet ya.
cepat. dibanding surat yang lain gitu. Kayak tadarusan sama ibu-ibu kok cepet ya pas Al-Kahfi. Ya, karena Mungkin sudah karena kita biasa. suka baca Betul. sepekan sekali ya Ustaz ya. Betul. Jadi ketika kita 40 kali ini artinya kita jadi terbiasa dengan apa yang kita hafal sehingga lisan kita jadi ringan. Itu yang pertama ya. Lisan kita jadi ringan. Kemudian yang kedua, semakin kita banyak mengulang, dosa kita tuh terhapus. Dosa-dosa kita terhapus yang biasa ngomongin orang, gitu kan nggak sadar tuh. Men-scroll, ada aurat, ada ini aib orang kelihatan atau terdengar. Nah itu hilang dengan kita banyak membaca Al-Quran yang kita hafal. Jadi salah satu fungsinya tadi ya, fungsi yang pertama melenturkan lisan kita, jadi kita cepat bacanya. Kemudian yang kedua menghilangkan setiap dosa yang ada di dalam hati kita sehingga hati kita kinclong, glowing, ya, bercahaya. Maka Al-Quran sudah siap ditaruh di dada kita. Jadi seperti itu rumusnya. Ya, kenapa kita semakin banyak semakin mudah, semakin gampil, semakin gampang, karena kita sudah hatinya sudah siap nerima gitu. Kalau sedikit tadi hati kita belum nerima. Bisa jadi tadi susahnya kita karena dosanya masih banyak begitu ya. Mungkin begitu Ustazah. Mudah-mudahan Allah lancarkan. Tinggal nanti yang saya belum sampaikan di situ target kita mau berapa lama kita menghafal. Ya kan kalau kita 3 tahun berarti kita sekitar 1 halaman seharinya begitu. Seperti itu. Ya kalau misalnya pengen 2 tahun berarti satu lembar begitu. Kalau pengen 1 tahun berarti 2,5 lembar sampai 3 lembar begitu untuk kita bisa selesai. Tergantung kita mau selesainya berapa lama. Jadi PR-nya adalah untuk teman-teman ya dibuat targetnya sehingga nanti dari target tadi bisa kita pecahkan menjadi 1 hari berapa begitu ya. Kalau misal kita 1 hari 3 baris, maka 1 minggu kita dapat 1 halaman begitu. Kalau 1 minggu 1 halaman, tinggal dihitung setahun berapa minggu, berarti dalam setahun kita dapat berapa juz. Mungkin itu ada lagi yang ingin memberikan testimoni, silakan. Yang sudah siap, walaupun belum 40 tapi sudah kelihatan muncul begitu ya. Tanpa mushaf boleh. Ini ada Ustazah Dian, boleh Ustazah Dian. Oh ini guru saya nih, Jidah Nunung, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Guru SMA saya ini Ustazah Jidah Nunung. Hadir Jidah? Ustazah Nunung. Ustazah Nunung sedang tidak. Ustazah Dian. Iya, insya Allah ini ada ilmunya nih Ustadz ya, Alhamdulillah. Jadi banyak, memang kalau surat-surat yang kita sering baca itu, Alhamdulillah siapa, jadi karena dapat ilmu dari Ustadz, berarti ya 1 halaman 1 halaman dulu ya, gitu ya. Contohnya kan kalau Al-Kahfi, Yasin, secara tidak langsung kalau kita ngikutin orang itu kan baca, kita tanpa Hafal. melihat itu, tapi kalau kita sendiri, karena belum tahu caranya seperti ini, kadang kan ada ayat-ayat yang suka lompat-lompat, ada yang sama atau yang mirip gitu. Kalau contohnya ya surat Yasin aja. Padahal kita dari dulu tuh baca surat Yasin terus-terusan, tapi ternyata alhamdulillah sih dengan sendirinya apa. Cuman Iya. kalau baca sendiri ada bagian-bagian yang diulang lagi atau terlewat. Itu aja Ustadz. Terima kasih masukannya. Iya, insya Allah kalau bisa mah disetorin gitu. Disetorin sama istrinya Pak Ustadz ya, siapa? Ibu Nanti Yami. diituin dong Iya, nomor nanti dimasukkan ke grup Bu Yami. sama beliau nanti.
begitu. Kan sudah masuk Iya, grup loh. alhamdulillah sih. Ini saya ada kesempatan untuk ikut kajian ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pas ada Alhamdulillah. waktunya gitu. Terima Amin, kasih. amin, amin. Heeh. Enggak yang lain, Ustazah Vitasari. Baik, teman-teman sekalian, karena waktu azan sudah berkumandang, ada yang ingin bertanya, boleh sebelum nanti MC akan mengakhiri. Mau tanya Ustadz, Boleh, Mangga. kalau misalnya kita nggak langsung satu halaman 40 tapi satu ayat 40, ayat kedua 40 gitu boleh nggak Ustadz? Boleh, boleh banget. Itu kan tadi sesuai dengan kesanggupan dan target kita. Tapi kalau misalnya mau disetor harus digabungin dulu gitu ya? Iya, jadi nanti kan itu murojaah satu itu, misal satu hari kita satu ayat nih. Hari kedua ayat yang kedua, hari ketiga ayat yang keempat, hari kelima ayat yang sampai keempat aja. Yang kelima itu digabungkan semua untuk disetorin Oh iya iya. gitu. Betul. Karena nanti Iya, berarti ada effort tersendiri tuh ketika menggabungkan itu. Maka ketika kan tadi kan udah hafal semua tuh untuk gabungin kalau bisa 40 kali lagi sehingga susunannya tidak akan terbolak-balik. Karena kendala dipecah-pecah itu nanti terkait dengan susunan. Makanya di hari kelima sebelum disetorkan digabung semuanya 40 kali. Tadi Pak ntar 5 kali juga udah hafal, tapi jangan terpancing itu. Itu sementara hafalnya. Tapi kalau sudah 40 kali, insya Allah ya dalam 30 nanti hari. ini lanjutnya ada grupnya, Pak Ustadz. Ya, ada grupnya insya Allah. Iya, Akan iya. dibuatkan grupnya yang ahwat Nanti dibaguskan juga ya bacaannya ya. Ya, termasuk nanti di tahsin. Ya kebetulan istri saya bersama Ustadz Abdul Aziz. Begitu. Iya, iya, makasih. Iya, karena saya menghafal Quran juga ketika punya anak 2 sampai sekarang masih menghafal karena tinggal dikit lagi. Ya. Baik, ada lagi Iya, terima kasih. sebelum nanti ditutup oleh MC. Cukup ya teman-teman ya. Nanti kita sambung di grup termasuk nanti saya akan share materinya. Ya, Afwan, saya Iya. barusan terhempas Oh, laptopnya. ya cukup karena sudah azan ya. Kita cukupkan. Salam semua ya teman-teman, terutama guru saya, guru SMA di sini ikut gabung ya. Masya Allah. Ya, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Suryono yang telah memberikan banyak ilmunya kepada kita, yang Masya Allah begitu. Ketika kita mengetahui ternyata memang menghafal Al-Quran itu tidak sulit ya. Kita hanya butuh ketekunan saja. Kemudian yang tadi sudah dijelaskan, ikhlas, keyakinan, pemahaman, dan yang lain. Insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Al-Quran. Kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hafizah Al-Quran 30 juz yang tidak hanya membacanya tetapi juga menghafalnya, memahaminya, mentadaburinya, mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Terima kasih banyak kepada semuanya, Ustadz Ustazah, Bapak Ibu semua. Semoga kita semua bisa bertemu di lain kesempatan. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dilanjutkan di grup WA. Barakallahu